Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad Nabiyul Karim wa Nabiyul Amin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, penonton channel Alwan TV di mana Anda saja berada. Pertama kita mesti banyak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan itu adalah yang paling mulia dan paling tinggi dari segala-gala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat Allah berikan banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kalian tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya. Dan nikmat iman ini ajalliha atau yang paling tingginya, nikmat iman ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabat, mereka semua itu tidak pernah berkeluh kesah jika masalah itu menimpa urusan dunia mereka, masalah harta, masalah kesehatan. Mereka mengikuti petuah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa urusan kaum mukmin itu seluruhnya baik. Iza asabathu syarra sabara, ya. Kalau ditimpa dengan kesulitan, mereka bersabar. Iza asabatul khair syakara. Kalau ditimpa dengan kebaikan, maka mereka bersyukur. Sehingga semua urusannya jadi baik. Tidak peduli bagaimana kondisinya, semua dilihat dengan pandangan positif. Akan tetapi para sahabat itu amat takut musibah itu menimpa agama mereka, menimpa ibadah mereka, salat mereka, apabila mereka jauh daripada Allah. Mereka sangat takut itu, sehingga doa-doa yang sering dilantunkan itu adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah sampai musibah itu menimpa agama-agama kami. Doa mereka seperti itu kepada Allah, meminta agar Allah menjaga agama mereka. Dan ini semua adalah bagian daripada menjaga agama Allah. Teman-teman yang aktif melihat video ini, maka ikutilah jalan ini, jalan daripada menjaga agama Allah. Dan seperti biasa, kali ini kita akan coba melihat lagi video dari kebohongan, kedustaan Christian Prince. Saya mungkin kali ini akan tidak memperpanjang videonya, singkat saja, karena selebihnya itu ejekan saja, hujatan saja. Padahal inti yang dia ingin sampaikan itu cuma satu hal saja. Dari 100%, 90% mungkin hujatan semua. Ya, sehingga telinga kita tidak terlatih untuk mendengarnya. Nah, sekarang kita dengarkan saja langsung, lalu kita tanggapi. Dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk ikut dalam dakwah ini, disebarkan kepada mereka yang antum melihat mungkin sedikit banyak terpengaruh dengan syubhat dan tuduhan daripada Christian Prince ini. Semoga itu bisa menjadi amal dakwah buat antum sekalian dan dicatat sebagai amal saleh dan diganjar pahala dengan khairul jaza, balasan yang baik-baik nanti di akhirat kelak nanti. Oke, kita langsung saja mendengarkan apa yang disampaikan Christian Prince. That is telling us how trustworthy he is. Now let us talk about Muhammad marrying Khadija for many years without marrying other women. Do you know that Muhammad is a fraud from the first day of his life? How he married Khadija? الصادق الأمين. Khadija and Muhammad, in order to make the father of Khadija make them get married, what she did, she made her father drunk. Can you believe it? Khadija and Muhammad together, they are filthy. The marriage of Muhammad, the first marriage of Muhammad, is a fraud. So how Muhammad can be a trustworthy? Let us get some reference, and I'm opening a reference to show you, so that Muhammad and they will not say he's making things up. Where you get this from?
We never mention anything from the Christian books or Jewish books, or we mention it from your books. And people will die laughing at the stupidity of your articles. Let us see. Read carefully with me. This is Musnad al-Imam Ahmad, hadith number 2846, page number 312, volume number 1. And this is islamweb.net, very Islamic terrorist website. So who is the one who wrote the hadith? Muslims. Who is the one who reported? Muslims. Who is the one who published it? Muslims. Who is the one reading it for you? Christian Prince. It says here that when they mentioned that Muhammad want to marry Khadija, and her father كان يرغب, he don't want to marry him to Khadija. So look what they did. فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلعته وبسته الحلة. Let us see what does that mean. The father of Khadija, he don't want Muhammad to marry Khadija. Why? Obviously, for he is a very filthy creature from a very bad family. Not as the Muslims, they say to us, he is from the highest family of Quraysh. If he is from the highest family, why this guy even his wife, his daughter, she have 2 husbands before Muhammad, she have a bunch of kids, still Muhammad is not good for him. How bad Muhammad was. So look what she did. She made a big meal, or let us say invitation. She's rich. She married rich husbands, and she inherited them. And she invited many people to the house of her father. And they made them drinking wine until they became drunk. As you see here, it says, فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش. She made food and drink, or provided, and then they ate and drank until حتى ثملوا, until they became drunk. ثملوا here mean drunk. Then Khadija, she said to her father, marry me from Muhammad. He said, oh, you want to marry Muhammad? He said, yes, daddy, I want to marry Muhammad. He said, okay, marry Muhammad. The guy was a drunk. You believe it? This is the trustworthy. His first marriage was by a fraud. And not only that, look how filthy she is, this woman. After he said that, by making him drunk, she took off his clothes and she made him dress the best of his clothes. And this is when they do, when they get married, when they have a wedding party, to make him believe really that you know from the beginning that we are getting married. I did not fool you. Look how filthy this woman is. Baik, ikhwanifillah, sekarang giliran kita menjelaskan. Kita sudah dengarkan tadi ya apa yang disampaikan Christian Prince, yang memang banyak-banyak hujatan ya. Siapa yang tahan kira-kira berdiskusi dengan orang-orang yang seperti ini, yang banyak celaan dilontarkan ya. Telinga kita bisa panas ya mendengarkan kalimat hujatan-hujatan, dan bukan bobot ilmu yang ditekankan, tetapi hujatan. Nah, ini yang kemudian membuat banyak orang tidak tertarik untuk berdiskusi dengan sekelas Christian Prince. Mata'ul gurur ya, hanya sebuah hiasan-hiasan dunia saja, tidak layak untuk menanggapinya. Dia membuat banyak narasi sebenarnya yang ditambah-tambahkan ketika membaca hadis ini ya. Dia membuat banyak narasi tentang hadis ini, dan ini adalah sama ya, dia mengambil dari sini, dia itu di Musnad al-Imam Ahmad di halaman atau lembar ke 312, dan ini hadisnya hadis ke 2846. Nah, hadis ini
menceritakan tentang proses bagaimana Khadijah ketika menikahi ingin menikahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apapun yang diterangkan oleh Christian Prince, ya, meskipun dia menambah-nambah narasi tadi, tidak seperti apa yang tertuang di dalam tertulis di sini, kita taruh saja itu benar. Anggap saja itu benar. Apa yang narasi yang ditambahkan, kita anggap saja itu benar. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini mungkin yang perlu kita ajarkan Christian Prince tentang mustalahul hadis. Karena sering sekali, dan ini bukan praktek yang kesekali, kedua kali. Kalau kemarin di depan matanya bahkan antum semua melihat bagaimana dia hadis yang jelas-jelas dijelaskan di situ hadisnya dhaif atau lemah, dia tidak menampilkannya, bahkan dia mengatakan itu sahih di depan matanya. Nah, ini adalah salah satu yang juga hadis yang dhaif. Ya, ikhwani fillah ya. Ini hadisnya dhaif. Hadis ini enggak dipakai oleh para ulama. Kenapa? Karena periwayatannya lemah. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah website. Saya perkenalkan antum website Ahlul Hadis namanya. Nah, ini adalah website yang saya maksud, Multaqa Ahlul Hadis. Jadi kalau antum sudah mempelajari agama ini jauh lebih dalam, saya juga masih baru, saya masih awam. Saya ini sering berkata bahwa saya ini adalah akar dari, karena tidak ada rotan, ya. Istilahnya tidak ada rotan, akar pun jadi, saya ini akarnya. Kenapa saya sering berkata demikian? Karena ulama-ulama kita merasa Christian Prince ini tidak pantas, tidak layak di dalam diskusi ilmiah. Di satu sisi lisannya penuh dengan hujatan, yang kedua ilmunya tidak mumpuni, sehingga ulama kita itu diabaikan saja, ini orang seperti ini nggak usah ditanggapi gitu. Tapi kemudian kalau saya sendiri merasa saya pikir perlu untuk ditanggapi, diungkap kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Christian Prince. Nah, di Multaqa Ahlul Hadis ini, hadis itu hampir semua dibahas satu-satu. Salah satunya adalah hadis tentang Khadijah ini, ya. Dan di sini ada seorang yang ditanyakan, ma sahha qissah Khadijah radhiyallahu anha ma'a walidiha, ya. Bagaimana kisah Khadijah dengan bapaknya? Kisah tentang diberikan minuman sampai mabuk, ya, itu yang, atau narasi yang ditambahkan Christian Prince itu yang ini penipuan, Khadijah menipu dan lain sebagainya. Ini dia tidak membaca hadis yang lain, tapi kita lihat hadis yang dia maksud dulu, yang tentang Sunan Ibnu Majah itu. Musnad Imam Ahmad. Kita akan lihat di sini. Sami'tu syakhsan yara qissa zawji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khadijah زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن خديجة رضي الله عنها أسقط والدها الخمر عندما وافق على زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya mendengar seseorang meriwayatkan sebuah kisah atau sebuah riwayat pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah, dan menyebutkan dalam kisah itu, dalam riwayat yang tadi yang kita baca, Khadijah radhiyallahu anha asqat walidaha al-khamar. Khadijah itu memberi minum bapaknya itu khamar. Indama wafaqa ala zawaji Muhammad Rasulullah SAW, ketika ingin menyetujui pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Afala yakif li ala hadhihi riwayah wa aina ajiduha ma isnaduha wa masihatuhu wa jazakumullah khairan. Nah, di sini tanya apakah bisa saya mungkin dapat riwayatnya di mana, di mana saya bisa dapat, kemudian isnadnya, dan sahih apa tidak, gitu. Jadi ini pertanyaan yang dilontarkan ketika dia mendapatkan sebuah riwayat. Dan begitulah juga kaum muslimin, ya, antum sekalian harus belajar bahwasanya hadis itu adalah sesuatu
yang dikritik. Dia bukan seperti Quran yang betul-betul nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kita yang menjaga Al-Quran itu. Tapi hadis itu banyak pemalsuan, banyak orang suka memalsukan hadis lalu mengatakan ini dari Nabi ya. Makanya ulama kita itu harus memilah, mengkajinya, baik lewat jalur sanad, lewat jalur matan, dan ilmu yang disebut itu ilmu disebut dengan ilmu hadis. Ilmu untuk meneliti periwayatan itu disebut dengan jarh wa ta'dil, untuk ilmu rijal. Jadi ilmu yang punya kompetensi khusus ya. Nah, ya kalau ada informasi tanya dulu ini hadisnya gimana. Nah, gitu. Tanyakan sama ahlul hadis. Nah, ini kita berada di multaqa ahlul, kumpulan dari ahlul hadis dari seluruh dunia ya ini. Nah, sekarang di sini dijawabnya, assalamualaikum akhi, ini adalah riwayat yang zakrat akhraja Imam Ahmad fi Musnadi wal Baihaqi fi Sunan at-Tabrani fil Kubra bi asani mukhtalifan. Ini adalah riwayatnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nomornya beda. Jadi itu tidak jadi soal. Kenapa tidak jadi soal? Karena setiap penerbit itu berbeda terbitannya. Jadi enggak, nomornya kadang berbeda. Tapi yang kita langsung saja, ini hadisnya kurang lebih sama ya dengan yang kita tampilkan tadi di Islam Web. Jadi hadisnya sama. Karena memang hadis tentang Khadijah ini itu cuma ada satu saja, nggak ada di Sahih Bukhari, nggak ada di Sahih Muslim, nggak ada di lain-lain, nggak ada. Dia cuma ada di Musnad Imam Ahmad ini. Nah, bagaimana kedudukan hadisnya? Nah, di sini ya. An hadzal isnad yaqul Allama Syekh Syuaib Arnaut fi tahqiqihi li Musnad al-Imam Ahmad. Nah, Syekh Syuaib katanya sudah meneliti sanadnya ini, sanad atau jalur transmission ya, jalur periwayatan ya, siapa rawinya, siapa yang meriwayatkan, sudah diteliti oleh Syekh Syuaib dalam tahqiqnya. Jadi dia punya catatan, tahqiq itu seperti catatan. Saya akan kasih lihat ya, model tahqiq itu kayak mandam catatan, dan belum mengatakan dengan jelas isnaduhu dhaif, sanadnya ini dhaif. Ya, sama seperti hadis yang saya upload kemarin. Ya, hadisnya dhaif. Faqad rawahu al-Baihaqi fi Dalail an Hammad bin Salama an Ali bin Zaid an Ammar bin Abi Ammar fa'ad al-hadis ila Ali bin Zaid wa huwa dhaif. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Dalail dari Hammad bin Salama, dari Ali bin Zaid bin Ammar bin Abi Ammar, fa'ad al-hadis ila Ali bin Zaid, kemudian kembali lagi hadisnya kepada Ali bin Zaid dan dia adalah lemah. Jadi ini disebutkan ini bahwa Ali bin Zaid ya, yang salah satu perawi ini, dia itu dhaif. Nah, itu. Ya ini cuma sudah ada tahqiq ini sebenarnya sudah tahqiq ini. Ya ini sudah penjabaran ini. Jadi sudah dijelaskan di sini bahwa sanadnya itu lemah, dan salah satu alasan itu sanad itu lemah karena ada rawi yang bernama Ali bin Zaid, dan Ali bin Zaid ini tidak bisa diterima periwayatannya. Wa qala al-Waqidi fa hakadha kullu indana ghalat wa hal wa sabat indama al-mahfuz an ahli al-ilmi an abaha Khawlayt min Asad mata qabla al-fajar wa ammaha Amr bin Asad zawjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariwaya fiha mughalata tarikhiyah. Nah, kemudian ditambahkan di sini bahwa Al-Waqidi ya dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad di sini katakan fa hadha kulluhu indana ghalata wa hal wa thabat indama mahfuz an ahli ilmi. Jadi kata beliau bahwasanya ilmu tentang riwayat-riwayat yang banyak sekali, yang sangat thiqah, yang sahih, dan orang alim itu pasti tahu itu, anna abaha Khuwailid, nah ini bahwa bapak dari Khadijah, Khuwailid bin Asad, ini nama dari bapaknya Khadijah, Khuwailid bin Asad, yang di dalam riwayat tadi dikatakan diberi mabuk, mata qabla al-fajar ya, itu telah meninggal sebelum perang fajar. Maksudnya apa? Maksudnya
bagaimana bisa bapaknya ini Khuwailid ini sudah meninggal kok tiba-tiba muncul lagi di saat pernikahan Nabi. Begitu. Jadi tidak mungkin kan orang yang sudah mati bangkit lagi. Demikian maksud penjelasan beliau di sini. Wa anna Amr bin Asad zaujuha Rasulullah SAW, dan wa anna ammaha, dan bahwasanya yang menikahkan Khadijah itu bukan bapaknya. Ya, yang menikahkan beliau itu adalah pamannya, yaitu Amr bin Asad. Zawajaha Rasulullah SAW, fariwayat fiha mughalata tarikh, dan riwayat itu sangat mughalata, maksudnya sangat banyak sekali ya tarikh ya dalam kitab-kitab biografi. Nah, sebenarnya mungkin bantahnya itu saja ya. Cuma kalau kita lihat lagi yang lain, penjelasan ini sama, kurang lebih sama, tidak ada yang beda ya. Nah, sekarang saya mau ingin memperlihatkan yang saya ceritakan tadi tentang tahqiq. Nah, sekarang kita coba masuk ke tahqiqnya ya, tentang hadis yang tadi. Wal haqiqah hiya anna hadhihi riwayah dha'ifah bi jami'i tariqiha wa la tasihhu sanadan wa hiya marduda li mukhalafatiha aidan riwayat ukhra min nahiyatil matan. Jadi padanya bahwa intinya katanya riwayat ini dhaif. Riwayat yang di Musnad Imam Ahmad itu dhaif. Bi jami'i tariqihi, dari seluruh jalannya. Dari seluruh jalan hadis itu. Wala tasihhu sanadan, sanadnya itu tidak sahih. Wa hiya mardudah li mukhalafatiha aidan riwayat ukhra, dan riwayat-riwayat yang lain juga menentangnya ya, jadi ini betul-betul critical text ya, dibandingkan antara riwayat yang lain yang sahih dengan riwayat ini, dan ternyata betul menyelisihi. Dan ini dibagi menjadi tiga bagian ini pembahasan ini dalam tahqiqnya ini. Yang pertama adalah awal al-dhaif asanid turuqir riwayah, jadi lemahnya sanad jalan riwayatnya. Kemudian mukhalafatiha li riwayat ukhra la tuzka sakar wa tasrah ibnu amma Khadijah anha huwa allazi zawajaha. Dan kemudian bagaimana di dalam riwayat yang lain itu tidak ada penambahan kata-kata memabukkan ini. Jadi ini disisipi ya, bahwasanya musuh-musuh Islam itu dulu di zaman lampau, mereka yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, mereka memasukkan hal-hal yang tidak benar di dalam hadis lalu menyebarkannya. Itulah adalah fakta yang terjadi di masa lampau. Dan juga sangat jelas katanya tasrih ibnu tasrihu bi anna amma Khadijah radhiyallahu anha huwa alladhi zawajaha, dan sudah sangat jelas ulama-ulama Islam, kita semua yang suka membaca sirah nabawiyah, bahwa Khadijah itu dinikahkan dengan pamannya, bukan dengan bapaknya. Dan ini dijelaskan di sini ya. Tariq Umar bin Abi Bakar al-Mu'mal ala Nabi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasar, dan di sini diterangkan, jadi dari jalan ini begini hadisnya dhaif, seperti ini ya, Abu Zar'ah dan seterusnya dhaif. Ini panjang penjelasannya, dan saya pikir perlu lagi untuk antum belajar bahasa Arab kalau ingin datang ke sumber aslinya. Apa kesimpulan yang ingin saya sampaikan ya akhi fillah, bahwa praktek seperti ini sering dilakukan oleh Christian Prince. Makanya saya anjurkan buat antum semua untuk tidak perlu dinonton sampah ini ya. Apalagi misalnya jangan sampai antum yang tidak tahu ilmu, kurang ilmu, tidak tahu tentang basic seperti selayaknya para ulama atau ustadz, maka tidak penting untuk menyaksikan videonya. Yang penting adalah justru malah menyaksikan bantahannya, supaya tertambah ilmu antum, ilmu-ilmu tentang istilah mustalah hadis misalnya yang baru kita pelajari, itu jauh lebih manfaat
daripada menyaksikan hujatan-hujatan, cecaan-cecaan, celaan-celaan yang kadang-kadang membuat hati kita tuh menjadi, atau kita biasa mengelus dada ya. Apakah seperti ini seorang apologet Kristen yang membela agamanya? Mestikah seperti ini? Kita di dalam Al-Quran Allah katakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ya, serulah ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah. Cara yang hikmah itulah cara yang betul-betul baik, hikmah, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, ya, nasihat yang baik, dinasihati. Kalau dia melenceng, kita nasihat, jangan begini, jangan begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun diskusi itu mentok sampai ke perdebatan, maka wajadilhum, debatlah mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Kalau sudah bicara yang paling baik, itu berarti harus ada upaya dari kita, menyusun kalimat, menyusun kata-kata. Debat yang diperkuat adalah bobot ilmunya, bukan bobot celaannya, bukan ad hominemnya dan selainnya. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.